Amazon resmi join ke kompetisi AI. Tapi apa sih yang mereka buat? Penasaran nggak sih? Ya langsung aja kita bahas videonya. Ya here we go teman-teman. Jadi Amazon sekarang udah resmi masuk ke kompetisi AI. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Tapi Amazon bukannya buat model gitu ya, ternyata dia buat IDE teman-teman. Tahu ya, ini saingannya VS Code gitu ya, ataupun kalau teman-teman udah pernah pakai sebelumnya ada Cursor, ada Try, dan lain-lain. Ini ternyata saingannya itu sendiri yang dikasih nama Kiro teman-teman. Nah ini cukup epic juga gitu ya, cukup imut untuk logonya itu sendiri. Dan ini sekarang masih versi preview teman-teman. Nah untuk Kiro ini sendiri, gua gak dapat izinnya gitu ya. Jadi kita sekarang di sini cuman first impression aja. Kita akan coba lihat gitu ya, apa sih yang ngebedain dia ini dengan AI IDE yang lain, teman-teman. Ini untuk tampilannya sendiri ya, ini tampilannya ya mirip gitu ya dengan VS Code. Ini kemungkinan besar juga pakai base-nya VS Code yang kemudian di rebranding lagi gitu ya untuk tampilannya ini sendiri. Tapi gua di sini suka gitu ya untuk tampilannya ini sendiri karena ini cukup rounded di sini. Sedangkan banyak AI editor itu biasanya cukup tajam gitu ya. Nah ini di sini dia cukup rounded. Kayak ini cukup menarik dan tampilannya fresh gitu ya, karena ini warna ungu gua rasa mungkin. Ini tampilan cukup fresh. Nah, untuk catnya juga mirip ya. Ini juga ada di kanan, terus ini ada di kiri juga. Ya mungkin ini kalau bisa diganti ke kanan juga asik gitu ya. Ini gua gak tahu ya apakah dia bisa seperti try ataupun enggak. Nah, di sini itu dia pakai Rust ya. Jadi dia nunjukinnya pakai Rust. Nah, di sini dia ternyata pakai spec driven development gitu ya. Dia sebutin tadi. Nah, di sini ada dua opsi ya ternyata yaitu ada vibe coding. Ini free aja, teman-teman bisa free seperti biasa vibe coding. Dan di sini dia sebutin itu code with spec. Code with spec ini kalau dia jelasin di situ ya, itu structure approach for building feature or new app. Nah ini gua rasa gitu ya, ini dia udah lebih konsisten lagi gitu ya dibandingkan dengan IDE yang lain teman-teman. Ya kalau kita lihat dari sini gitu ya, ini teman-teman seharusnya tinggal nyebutin gitu ya, untuk speknya itu apa aja, nanti IDE dari Kiro ini akan coba hasilin sesuai spek yang ada teman-teman. Jadi ini konsisten gitu ya, nggak aneh, karena biasanya dari pengalaman gua pribadi gitu ya, untuk IDE itu sendiri, kadang dia inkonsisten gitu ya. Karena gua sebenarnya udah punya nih perhitungan gitu ya, misalnya kita anggap aja ID gitu ya. Yang gua pakai itu kebanyakan misalnya CUID, nah dia itu malah tetap milih UUID teman-teman. Nah ini yang jadi problem gitu ya, yang gua rasa selama gua coba vibe coding ini sendiri. Makanya gua kadang kalau merasa aneh gitu ya, pada akhirnya ya gua akan coba untuk manual lagi, perbaikin secara manual. Jadi kebanyakan gua terima code dari vibe coding itu sendiri itu ya paling cuma 60 sampai 70% aja teman-teman. Ya di sini dia juga nyebutin gitu ya more context less repetition. Ya ini juga sama gitu ya bisa baca file. Ini mirip seperti kursor ataupun tray itu juga bisa baca file dan juga folder teman-teman. Oke, di sini dia juga bisa baca beberapa ternyata ada dokumentasi, ada code base, ada terminal, ada problems, ada git diff, ada repository map, ada current file, ada URL juga bisa dibaca. Wah, ini cukup menarik gitu ya. Sebenarnya karena dia sebutin gitu ya di sini ada opsinya juga. Terkadang biasanya untuk ID itu ya kita tinggal tempel aja gitu ya dan filenya juga kadang tinggal tempel aja. Nah ini sama seperti ID yang lain gitu ya ternyata dia bisa integrasi tools dan juga data dengan MCP teman-teman. Ini ya udah banyak juga dipakai bahkan oleh Cursor dan juga Try itu juga bisa. Nah, dia sebutin kalau ini enterprise grade, security and privacy. Di sini disebutin juga gitu ya, ada beberapa hal yaitu autopilot mode. Nah, ini bisa katanya banyak gitu ya, yang sangat besar. Ini gua belum coba gitu ya. Karena kita belum dapat aksesnya. Nah, gua akan coba lagi gitu ya. Kita akan coba review untuk Hero ini kalau gua udah dapat aksesnya itu sendiri. Ini disebutin juga yaitu ada your code, your rules. Ini cukup oke gitu ya ternyata karena kita bisa ngasih beberapa aturan dan beberapa markdown file di sini. Jadi dia dapat lebih banyak konteks, dapat lebih banyak standar di sini sebutinnya dan workflow yang lebih mana sih yang kita pilih gitu ya. Nah, di sini dia ternyata pakai dua model teman-teman. Jadi cuma dua model itu Cloud Sonnet 3.7 dan Sonnet 4. Nah, ini gua gak tahu gitu ya apa hubungannya antara Amazon dengan cloud itu sendiri, dengan Anthropic itu sendiri. Ya sepertinya karena dia cuman pakai 2 model ini, seharusnya preferensinya mungkin rada lain gitu ya.
Ya balik lagi ini kompatibel dengan VS Code. Jadi ya menurut gua ini juga hasil fork dari VS Code yang pada akhirnya dibuat lebih ke AI teman-teman. Jadi ya mirip kayak seperti Cursor dan Try juga. Ini show dan tell ya ini mungkin cuma UI, witness, with code div ya ini udah biasa, udah banyak juga di hal yang lain. Oke, ternyata oke cuman begitu doang. Ini juga ada eventnya juga by the way, Hero Hackathon. Ini mungkin menarik ya. Cuman gua belum coba karena gua belum punya akses ke Kironya juga by the way. Nanti mungkin gua punya aksesnya gua akan coba ikutan untuk hackathon-nya itu sendiri. Nah, ini apakah kita oke, kita bisa lihat dari video teman-teman. Jadi kita ini first impression aja. Nah, untuk tampilannya itu sendiri ya seperti yang gua udah bilang ya ini menurut gua cukup clean, cukup enak untuk tampilannya ini sendiri. Karena dia cukup rounded teman-teman, gua suka yang rounded sebenarnya. Ya di sini ada agent steering gitu ya. Jadi dia bisa nyuruh agentnya secara langsung. Oke. Oh, oke. Di agent steering. Nah, ini dia ya. Mungkin untuk skemanya ataupun ya pada akhirnya untuk speknya itu akan disebutkan di sini teman-teman. Jadi dia sebutin gitu ya beberapa hal. Oh, oke. Oke. Oke, itu akan ngikutin ya berarti. Ya, dia akan ngikutin dari beberapa hal itu, requirement-nya juga diikutin. Oke. Jadi kita bisa buat gitu ya conviction ataupun ya beberapa hal syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh AI agent-nya itu sendiri. Termasuk teknologinya kalau nggak salah. Oke, jadi untuk teknologinya sendiri itu juga kita bisa sebutin gitu ya. Kita mau pakai apa aja. Untuk user interface kita bisa nyebutin di situ. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Jadi kita lihat tadi ada sekilas untuk flow-nya itu sendiri. Jadi ada mind map-nya. Kita bisa jelasin juga. Ini requirement-nya juga kita jelasin. Oke, ini teks-teksnya kita bisa sebutin juga. Wow. Nah, ini menurut gua udah lumayan oke gitu ya. Gua rasa ya mungkin ini udah lebih baik daripada Cursor. Karena Cursor itu gua rasa sangat vibe coding banget ya. Kita cuman pada akhirnya cuman chatting aja dan kadang ya gua pribadi pun lupa gitu ya. Ternyata kalau kayak gini ini lebih gampang teman-teman, lebih gampang koordinasinya. Ya tadi buat Google gitu ya. Nah, ini udah jadi. Ini mungkin contohnya ya. Oke, ini contohnya udah langsung ada hasilnya. Ya which is cukup oke menurut gua. Udah ada out secara gampang. Jadi teman-teman nggak perlu ribet gitu ya bukanya. Mungkin bisa ngasilin API-nya juga dari MCP. Oke, ini buat hook. Apa itu hook? Oke. Gue gak begitu paham by the way untuk hook itu sendiri tadi. Hook, create new hook. Oh, dia di agent steering-nya, oke. Oke, jadi dia punya beberapa hal gitu ya. Oke, itu. Dia punya beberapa hal. Tadi ada tag, ada specification, ada product. Jadi dia akan nyoba nyuruh lagi berdasarkan hook-nya itu tadi. Oke, hasilnya kayak gini. Ya sayangnya di video ini dia tuh gak nunjukin gitu ya. Gimana setelah mereka vibe coding misalnya ditunjukinnya kan vibe coding tadi. Ada yang spek, ada yang vibe coding. Ini sekarang vibe codingnya. Itu kalau vibe coding itu gimana gitu ya hasilnya. Menurut gua akan cukup lumayan juga. Gimana untuk user experience-nya itu sendiri. Karena kenapa gua juga nyari-nyari gitu ya untuk IDE itu sendiri yang AI. Itu karena kalau temen sadar gitu ya kursor belakangan itu mulai aneh pricingnya dan sering berubah-ubah. Nah, itu bisa jadi problem kita gitu ya, terutama kalau kita terlalu tergantung dengan yang namanya kursor. Makanya kita perlu kompetitornya gitu. Menurut gua Kiro IDE dari Amazon ini salah satu kompetitor yang teman-teman patut tungguin dan coba gitu ya ke depannya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.